Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wa wafiqna taufiqas salihin, wa wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarramin, wa ja'alna minhum wa ma'hum amin amina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. At-Tarhib. Kemarin kita telah membahas hadis tentang salat ya. Salat. Motivasi ya, hadis motivasi dalam melaksanakan salat dan peringatan tentang larangan meninggalkan sholat. Lanjut. Hadis selanjutnya wa qala ta'ala. Kemarin inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat ya, yang 5. Wa sholatil wusta. Salat maktubah di sini ya. Salat apa? 5 waktu. Wa sholatil wusta. Dan sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat asar. Kenapa sholat wusta? Apa arti wusta? Pertengahan. Kenapa pertengahan? Karena diawali dengan 2 sholat nahar, ya. Sebelumnya 2 sholat nahar dan setelahnya 2 sholat lail. Ya. 2 sholat nahar dan 2 sholat lail. Sholat nahar apa aja? Subuh dan duhur. Sholat lail, maghrib dan isya. Nah, wa qumu, dan dirikanlah kalian lillah karena Allah, qanitin. Ya. Dalam hal ya, keadaan tunduk, qanitin tunduk kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ini masyhur sekali ya. Biasanya di kultum-kultum ya, pidato ya tentang pentingnya sholat ya, pasti ada hadis ini ya. Nggak lengkap kalau kultum ceramah nggak ada hadis ini tentang sholat ya. Ceramah tentang sholat pasti ada hadis ini. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Agama itu bunyal Islam alal khamas ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, puasa, haji. Ya kan? Kalau sholatnya ya yang di bawah ini kan urut ya. Kalau kita perumpamaan ditaruh batu, ya, syahadat, kemudian sholat di atasnya, kemudian zakat di atasnya, kemudian puasa di atasnya, kemudian haji di atasnya. Kemudian kita hilangkan sholatnya, ya, hilangkan tiangnya misalkan, ya kan runtuh yang di atasnya. Ya, nggak berguna. Ya. Karena nanti di hadis juga ada tidak diterima sa'irul amalihi, ya, seluruh amalnya. Ya, karena yang pertama dilihat adalah sholat nanti di yaumul akhir. Ya, kalau sholatnya nggak benar, ya ditinggalkan. Ya, walaupun dia pernah haji ya, umroh bolak-balik. Setiap Ramadan umroh dia, ya umrohnya nggak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini nanti hadis-hadis tentang peringatan
ya meninggalkan sholat bagaimana hukumannya ya nanti di akhirat. Orang yang beriman terhadap Allah, beriman kepada hari akhir, pasti takut ya mendengar nanti hadis-hadis berikut ini. Takut. Karena nanti hadis-hadisnya berhubungan dengan siksaan-siksaan ya. Siksaan nanti di akhirat. Kita harus iman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada akhir nanti setelah membaca hadis ini pasti takut meninggalkan sholat. Pasti. Alhamdulillah kita semua santri ya, pastilah ya. Santri. Tapi ya siapa yang tahu nanti setelah santri ya. Allah Maha membolak-balikkan hati ya. Ya semoga kita tetap ya di jalan ini ya. Tetap dalam iman Islam kita. Ya maka dianjurkan doa Allah ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinil Islam ala dinik ya. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat ya, maka dia telah mendirikan agama, menegakkan ya. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah menghancurkan agamanya. Ya, menghancurkan agama. Melaksanakan salat, mendirikan agama, meninggalkan salat, menghancurkannya. Ya. Ya, begitu klopnya ya antara agama dengan salat. Salatnya enggak bagus, agamanya enggak bagus. Salatnya bagus, agamanya bagus. Seperti itu. Dan menurut survei ini di Indonesia ya, itu 50% lebih orang enggak sholat, orang Islam. 50% lebih. Survei itu. 50% lebih. Ya kita tahunya orang-orang yang di masjid ya. Orang-orang di masjid ini. Oh, umat Islam masih banyak nih. Betulnya masjid sampai tengah ya, penuh terus. Belum yang sholat di rumah. Enggak. Dibandingkan dengan umat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia menurut survei ya, Allah alam gitu survei itu, tapi ya dengan data pasti ya 50% lebih orang nggak sholat ya. Maksudnya nggak sholat mungkin belum melaksanakan 5 waktu kali ya, belum sampai menyempurnakan 5 waktu itu ya. Itu tugas-tugasnya santri setelah keluar dari pondok, bertakwa seperti itu, ngajak orang sholat. Coba kita tanyain teman kita, ya teman pas SD, SMP, SMA, coba lihat mereka masih sholat nggak? Ya sholat nggak? Itu paling penting itu. Ya, mereka nggak perlu dituntut untuk yang lainnya, ya sholat duha, sholat tahajud, udah, ya sholat dulu, sholat 5 waktu. Bagaimana mereka melaksanakan sholat waktu? Ya saya punya teman, ya dulu bareng. Ya, sekarang nggak sholat, ya biasa aja, meninggalkan sholat biasa. Ya, seperti itu. Ya bagaimana ya? Umat Islam juga ya, semakin sedikit ya, bukan semakin banyak. Dulu Indonesia itu hampir 99% Islam, ya. 99% Islam. 1%-nya baru umat lain selain Islam ya. Ada Hindu, ada Kristen, ada ya yang lain agama lain. Itu cuma dapat jatah 1%. Ya. Sekarang udah 80-20%. Ya 80-20%. Di Indonesia ya. Ya 80 itu pun yang di KTP ya. Ya. Belum yang salat Jumat berapa ya. Dilihat yang salat Jumat. Itu yang salat Jumat, belum yang salat ini. Ya, tinggal berapa persen aja. Ya, santri paling berapa persen di Indonesia. Ya, santri itu paling berapa persen. Ya keluarga kita memang mungkin orang-orang santri pesantren. Ya, keluarga yang lain bahkan tidak ya mengenal agamanya, sholatnya itu tahu dia sholat wajib atau enggak tahu. Ya, tahu puasa itu wajib atau enggak tahu. Ya walaupun tahu ya mereka nggak takut
meninggalkannya. Ya. Apalagi suruh zakat, apalagi suruh puasa, sedekah. Berat. Ya tugas kalian ya. Mengajak mereka. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati as-shalah. Kunci surga adalah salat ya. Sampai dijadikan kunci ya, dipermisalkan kunci oleh Nabi Muhammad, saking pentingnya ya kunci. Tahu kunci Gus itu pernah nggak ada tuh, bagaimana tuh? Ya, nggak bisa kebuka, mau lewat mana? Lewat jendela. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yungdaru fihi min amalil abdi, sesungguhnya awwalu ma yungdar ya, paling pertamanya apa yang dilihat ya, min amalil abdi, dari ya, amal hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-salatu, salat, adalah salat. Ya, yang paling pertama dilihat adalah salat. Ya. Bagaimana nanti kita bayangkan aja ya, di akhirat kita dikumpulin di padang mahsyar, dilihat ya. Kalau orang yang merasa nggak sholat, bagaimana gemetarnya? Yang pertama dilihat itu sholatnya ya. Nanti di kualifikasi yang lain, elimination belum. Pertama itu sholat dulu. Sholatnya bagaimana? Kita misalkan mau seleksi apa? Seleksi ke Mesir misalkan. Seleksi Mesir, seleksi pertamanya bahasa Arab misalnya. Kalau nggak bisa ada basic bahasa Arab sama sekali, berani kita maju? Enggak. Ya, masih takut. Pertama yang dilihat, amal seorang hamba adalah sholat pada hari kiamat. Fa in wujidat tamatan kubilas minhu wasairu amalihi. Ya, jika ditemukan sholat itu tamah, sempurna, ya, maka akan diterima ya darinya wasairu amalihi, dan seluruh amalnya. Ya. Ada harapan, ya, harapan akan diterima amal-amal yang lain. Wa in wujidat naqisotan, dan jika ditemukan salat itu naqisotan, berkurang, rudat alaihi wasairu amalihi, maka akan ditolak. Rudat itu tolak alaihi ya, amal-amalnya, wasairu amalihi, dan seluruh amalnya. Amalnya ditolak. Sholatnya nggak bagus, ya bolong-bolong. Ya, tahu keranjang yang bolong tuh? Biasanya keranjang buat baju kotor, tahu? Ya kalau diisi air, ya keranjangnya bolong-bolong, diisi air, apa yang sisa? Ya, itu sholat. Keranjang itu sebagai sholat. Ya. Kalau diisi air, keranjang yang bolong-bolong, apa yang sisa? Ya kan? Kalau sholatnya benar, ya keranjangnya keranjang yang tertutup semuanya. Ya, embernya ember tertutup, bukan ember yang bolong-bolong. Kalau dikasih air, ya akan tersisa. Ya, air itu amal-amal yang lain, ibaratnya lah. Air, amal-amal yang lain. Ya, kalau keranjangnya bolong, amal-amal yang lain hilang semua udah nggak diterima, nggak dianggap apalagi. Itu pentingnya sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat kemudian lihat hadis ini dan dia beriman kepada hari akhir, pasti ya akan taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi qaidnya itu beriman kepada hari akhir ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahullahu bi khamsi sholin." Barang siapa yang menjaga salatnya, akramahullahu bi khamsihi sholin, Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ya, 5
perkara. Orang yang menjaga sholat, Allah akan muliakan dia 5 perkara. Apa aja? Yang pertama, yarfa'u anhu diqal aishi. Ya, Allah akan mengangkat ya, darinya ya, kesempitan hidup. Ya, kesempitan hidup. Diangkat kesempitan hidupnya. Wa adzabil qabri, dan siksa kubur. Ya. Diangkat siksa kuburnya, dihilangkan, ya, dijauhkan dari siksa kubur. Kemudian wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, dan Allah ya memberikan kitabnya ya dengan tangan kanan ya, kepada tangan kanannya. Ya, dia menerima kitabnya pakai tangan kanan. Ya. Kemudian wa yamurru ala sirati kal barqi. Ya, ia melewati sirat ya seperti apa? Kilat, ya seperti kilat. Jadi orang yang menjaga sholatnya, dia akan melewati sirat, siratal mustaqim seperti kilat. Ya nanti kita pas melewati sirat, manusia itu tergantung amalnya ya, tergantung amalnya. Ya. Kalau amalnya nggak punya amal ya, sirat aslinya ya seperti ya apa namanya, sehelai rambut, ya sehelai rambut, dan tajamnya seperti pedang. Ya. Aslinya ya seperti itu. Ya orang yang kafir itu pasti terjatuh, tergelincir. Di bawahnya neraka jahanam. Ya udah tergelincir. Sirat. Ya, tergantung amalnya. Kalau amalnya bagus, ya yang menjaga sholat dia seperti kilat. Ya, ada yang merangkak, ada yang jalan biasa, ya, ada yang ya, jalan dengan tubuhnya, ya. Bagaimana itu? Ada yang berjalan nggak sampai, pas sampai jatuh, pas mau sampai jatuh. Wa yamurru ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan orang yang menjaga sholatnya akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, ya nggak usah dihitung-hitung, ya nggak usah ditimbang, ya. Masuk surga tanpa seleksi, beratnya ya, tanpa seleksi, tanpa seleksi. Ya sholat itu modal. Ibaratnya sholat nanti di akhirat jadi orang dalam, ibaratnya ya. Orang dalam masuk surga, ya, enak masuk surga. Kita percaya dengan sholat kita, tapi tentu kita tidak membanggakan amal ibadah kita ya. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Sama tadi. Wa man tahawana bis shalat, dan barang siapa yang meremehkan perkara salat, aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Allah akan ya memberikan dia siksaan, ya uqubah, ya hukuman dengan 15 hukuman. Ya. Khamsa asyarata 15 uqubatan, hukuman. Sittin fid dunya wa salasin indal mauti. Ya, sittin berapa? 6. Fid dunya, di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah diberi hukuman oleh Allah orang yang meninggalkan sholat. Wa salasin indal mauti, dan 3 ketika meninggal, ya, ketika mati, sakaratul maut. Wa salasin inda dukhulihi fil qabri, dan 3 ketika ia masuk ke kuburan. Ya. Jadi 6 di dunia, ada 15. 6 di dunia, ya 3 ketika mati, ya 3 lagi ketika sakaratul maut, 12 ya. Kemudian wasalasin inda liqa'i rabbi, dan yang selanjutnya 3 ketika bertemu dengan Tuhannya, atau mauqifil qiyamah, atau hari kiamat. Ya, ketiganya hari akhir nanti hukumannya. Ya, hukumannya berarti diangsur ya.
Semuanya diangsur. Di dunia ada, di kuburan ada, hari akhir ada. Ya, tersiksa banget orang yang meninggalkan sholat. Dan jangan berpikiran orang yang meninggalkan sholat itu, misalkan dia masih muda, berpikiran bahwa nanti pas tua saja sholatnya. Yang muda foya-foya dulu, ya, nanti pas mau meninggal sholat. Nggak segampang itu, karena sholat itu kebiasaan. Ya, sholat, kita menjaga sholat kebiasaan. Biasanya nggak meninggalkan sholat sampai akhir, kecuali ada hidayah dari Allah, taufik dari Allah tentu. Ya. Orang yang nggak biasa sholat, ya, apalagi nggak biasa ke masjid, ya, lihat masjid aja udah tegang, ya, udah gemetar. Orang yang melihat masjid gemetar. Orang baru pertama kali ketemu masjid gemetar. Ya, nggak pernah lihat orang asing. Coba kalian yang nggak pernah ke tempat-tempat maksiat, misalnya, ya, kemudian ke tempat maksiat, ya bagaimana? Insya Allah ya kalian ya terjaga dari tempat seperti itu. Ya. Diskotik, ya. Diskotik kan nggak pernah kan? Insya Allah kita kalau sana pasti orang yang nggak pernah sholat juga sama, ya. Nggak pernah sholat ke masjid, ya. Makanya dakwah itu ya nggak harus di masjid. Ya, kita dakwah sebenarnya ya, kalau di masjid dia ngaji seperti ini, ngaji sama seperti ini, keilmuan Islam. Kalau dakwah yang mengajak sholat ya di luar, bukan di masjid, di luar, di lapangan. Maka banyak pengajian-pengajian itu di lapangan, ya, di lapangan karena mereka mau datang, ya, mau datang. Kita ngerasa ya sama aja, ya, masjid sama lapangan biasa. Mereka tuh beda. Ya, mereka yang nggak pernah masuk masjid beda, malu, ya, malu sekali. Mereka masuk masjid aja malu, ya kan? Ya, atau apalagi udah ketemu tulisan Arab, gemetar dia, kayak di ruqyah. Nah, ya tugasnya. Fa'amal lawati fid dunya, ini perinciannya ya. Tadi 15 ya 3 atau 6 di dunia, 3 pas mati, kemudian 3 di kuburan, ya, kemudian terakhir 3 lagi hari kiamat, ya. Yang di dunia apa? Fa'amal lati fid dunya, ya, itu yang 6 di dunia itu falula, yang pertama hukumannya tunzaul barakah min umrihi, ya, dicabut keberkahan dari umurnya. Umurnya dicabut. Bukan umurnya, keberkahan dari umurnya, ya. Umur yang berkah tahu ya, kita bisa lihat cerita-cerita para ulama bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam sekali dudukan. Itu umur berkah. Ya, waktunya berkah. Ya. Kalau orang yang meninggalkan sholat, ya, walaupun dia hidup berapa tahun, ada lagunya ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini, ya. Yang pertama hukumannya di dunia itu keberkahnya dicabut, ya, walaupun hidup 1000 tahun. Ya, kalau nggak sholat nggak ada gunanya, ya, umurnya nggak berkah. Kemudian wasannya tuh tamhasi masolihin atau tumha, ya, dihapus tanda-tanda orang-orang soleh min wajhi dari wajahnya. Ya, dihapus tanda-tanda orang soleh, ya. Tanda orang soleh wajahnya itu cemerlang, ya, berseri-seri, ya. Orang-orang soleh kita bisa melihat orang soleh itu tanda, ya, maka bekas sujudnya, ya, bekas sujud. Tanda orang soleh bekas sujud, ya. Min asari sujud, ya. Bukan dikasih bekas sendiri, ya, tapi bekas kita bisa melihat, ya, orang yang ahli sholat sama yang orang yang nggak ahli sholat beda. Itu hukumannya dicabut, ya, tanda orang soleh di wajahnya, Kemudian yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi, ya, semua amalnya yang ia lakukan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, sama amalnya. Ini di dunia ya, di dunia. Maksudnya mungkin ya ketika dia bersedekah, ya dia nggak akan tak timbal baliknya. Ya, ketika dia berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua misalkan, dia nggak sholat, ya dia tidak akan ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Wa rabi'atu la yarfa'u lahu du'aun ila sama. Yang keempat, ya tidak diangkat untuknya doa-doanya, tidak dikabulkan, ya. Doanya tidak sampai ke langit, ya. Diputuskan oleh ya dosa, tidak meninggalkan salatnya. Kemudian wal khamisatu laisa lahu hadun fi du'a'is sholihin. Ya, yang kelima, dia tidak mendapatkan bagian dari doanya orang soleh. Ya, nggak dapat bagian dari doanya orang soleh. Orang soleh berdoa, ya semoga penduduk Jakarta ya sehat-sehat, ya diterima amal baiknya. Orang soleh, doanya orang soleh bagaimana? Mustajab. Ya dia yang terhalang, ya terhalang. Ya, servernya ditutup. Kemudian wasadisatu takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Ya, kemudian yang keenam, ya keluar rohnya tanpa membawa iman. Ya, rohnya keluar tanpa membawa iman. Ya. Wa amal lati tusibu indal maut, adapun yang ia dapatkan, hukuman yang ia dapatkan ketika meninggal, fal'ula yang pertama an yamuta zalilan, ia mati dalam keadaan hina. Ya, matinya dalam keadaan hina. Ya, dalam maksiat. Ya. Orang yang meninggal salat matinya pas lagi maksiat. Naudzubillah. Fasaniyatu an yamuta ja'ian, yang kedua meninggal pas keadaan lapar. Ya, lapar misalkan. Atau dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa makan. Ya. Wasalisatu an yamuta atsyana. Ya, meninggal dalam keadaan haus. Ya, dalam haus sekali. Walau suqiya biharat dunya marawiya. Walaupun ia dituangkan ya seluruh air laut dunia, dia tidak akan merasa merasa lega. Ya, dia merasa haus terus. Ya, atsan terus. Ya, wa ammalati tusibu fil qabri, adapun ya hukuman yang akan dia dapatkan di dalam kubur, fal'ula, maka yang pertama itu tudayyiqullahu, ya orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan yudayyiqullahu alaihi qabro, ya Allah akan mempersempit kuburannya hatta tahtalifa adlauhu, sehingga ya hancur tulang-tulangnya. Ya, kita bayangin ya di dalam kuburan itu sempit kan, ya dipersempit, dikepit ya oleh dua sisi kuburan, blek, ya sampai hancur. Mungkin bayangkan. Wasaniyatu yuqadu alaihi fi qabri, ya wa yataqallabu alal jamr lailan wa naharon. Ya nyalakan alaihi kepadanya, maksudnya nyalakan api ya. Fi qabrihi, dalam kuburannya, yataqallabu alal jamri, ya dia dibolak-balikan di atas bara api, ya lailan wa naharon, ya pagi, petang, siang, sore, semua hari-harinya ya dia di atas api, di atas jamr itu apa? Biasanya yang buat sate itu apa? Sate arang ya. Nah, itu arang panas tuh, bara api. Wasali satu yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi thumban, ya yusallitu alaihi, ya yusallit apa? Bisa arti apa yusallit? Ya, salat itu diambil dari kata nanti sultan, dari kata ini salatu yusallitu, ya menguasai atau dikuasai alaihi kepadanya, fi qabrihi di kuburannya, atau dipenuhi lah ya, alaihi kepadanya, fi qabrihi di kuburannya, su'banun, ya su'ban, apa su'ban? Ular, ya ular. Ismuhu Sujaul Aqra, namanya Sujaul Aqra. Ya.
wallahu alam nama asli artinya apa syuja'ul aqra. Yadribuhu ala tadyi'is sholawati. Ia apa namanya menggigitnya karena ya, menyia-nyiakan salat ya, tadi menyia-nyiakan salat. Wa yastahriku ta'dzibuhu bimiqdari salat, dan menempuh atau apa yastahriku menghabiskan ya siksaannya kadar ia meninggalkan sholat ya. Sholatnya berapa yang dia tinggalkan, yaitu lamanya dia disiksa. Wa ma allati tusibuhu inda liqa'i rabbih, dan adapun hukuman yang akan dia terima ketika bertemu dengan Tuhannya, idzang syaqqatis sama, ketika terbelahnya langit ya hari kiamat. Ya'tihi malakun ya, datang kepadanya malaikat, wa biyadihi silsilatun, dan di tangannya ada rantai ya, tangan malaikat adalah rantai, bawa rantai ya. Zar'uha sab'una dhira'an, panjangnya itu sab'una dhira', itu 10 dhira' ya. Fa yu'alliquha fi unuqihi, kemudian ya dikalungkan di ya leher orang tersebut ya, dikalungkan di leher orang tersebut. Summa yudhiluha fihi wa yakhrujuha min duburihi, kemudian dimasukkan lewat mulutnya ya, silsilah tadi, rantai tadi dimasukkan lewat mulutnya ya sampai tembus ke duburnya ya. Wa huwa yunadi ya, dan ia memanggil ya, malaikat ya. Malaikat ini memanggil atau berseru, hada jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Ini adalah balasan orang yang menyia-nyiakan ya fardu kewajiban Allah, kewajibanmu terhadap Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, law anna halaqatan minas silsilati waqa'at 'alal ardi la akhraqatha ya, masih membahas tentang rantai tadi, ditafsirin oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Apa ya rantai itu bukan sembarang rantai, kata Ibnu Abbas. Bagaimana? Law anna halaqatan min silsilah ya, jika sesungguhnya halaqah satu bundaran ya, min silsilah dari rantai, satu bundaran rantai kan bundar-bundar, tahu kan? Bundar mengikat bundar. Waqa'at ya, kalau satu bundaran rantai itu jatuh al ardi ya, di atas bumi, la ahraqatha ya, maka rantai itu akan membakar seluruh bumi. Satu rantai saja ya, satu rantai saja. Satu bulatan rantai, halaqatan min silsilah. Asaniyatu la yang durullahu ilaihi ya, yang dua yang akan didapatkan, hukuman yang akan didapatkan bagi orang yang meninggalkan salat ketika di akhirat, Allah tidak akan melihatnya ya, tidak akan melihatnya. Wasalisatu la yuzakihi ya, wasalisatu la yuzaki, dan yang ketiga Allah tidak akan menyucikannya ya, mensucikannya dari dosa-dosanya, hanya dosanya enggak diampuni. Walahu adzabun alim, dan Allah itu punya walahu, dan baginya siksa yang pedih ya, karena dia tidak diampuni dosa-dosanya ya, walaupun dia udah tobat, misalkan tobat dari dosa-dosa yang lain selain salat ya, atau tobat secara ijmal, tapi dia tetap tidak melakukan sholat ya, sama aja ya, sama aja dia akan la yuzakihi ya, dia tidak akan disucikan ya, dosanya tidak akan diampuni dan mendapatkan siksaan. Wa yurwa anna awwala ma yusawwadu yaumal qiyamah wujuhu tarikis shalat, dan diriwayatkan sesungguhnya ya permulaan atau awal apa yang dihitamkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya, wujuhu tarikis salat adalah wajahnya orang yang meninggalkan salat ya, orang yang meninggalkan salat pas dari akhir wajahnya hitam. Wa ana fi jahannama wadiyan yuqaluhu lamlam, dan sesungguhnya di neraka jahanam ada lembah ya, dikatakan lembah itu namanya lamlam.
fi hayatun, ya di dalamnya itu ada ular, kullu hayatin bisahni raqabatil ba'ir, ya setiap ular itu sekira lehernya unta. Tuluha masiratu syahri, ya panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Ya, perjalanan 1 bulan. Panjang sekali ya. Tal sautarika salat, dia mematok ya. Orang yang meninggalkan salat, fayahlisu maha, kemudian ya, racunnya itu akan membakarnya fi jasadihi, dalam tubuhnya. Sab'ina sanah, 70 tahun. 70 tahun dia ya, setelah tersengat oleh ular itu akan membakar tubuhnya terus 10 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Summa yataharra lamhahu, kemudian dagingnya itu ya melepuh, yataharra, melepuh. Wa fi hadisin tawil, dan dalam hadis yang panjang, anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, ya malaikat Jibril kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, la yataqabbalullahu min tariki sholati saumahu, ya Allah tidak akan menerima bagi orang yang meninggalkan salat saumahu, puasanya, wala shadaqatahu, dan juga bukan tidak menerima sedekahnya, wala hajjahu, tidak hajinya, wala amalahu, dan bukan juga amalnya tidak diterima, wala zakatahu, dan zakatnya. Semuanya ada. Enggak ada yang ya dapat. Wa tariku sholati mal'unun, ya, dan orang meninggalkan salat itu mal'un, orang yang disiksa, orang dilaknat. Fit Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqan, ya, di dalam Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Al-Qur'an, dilaknat oleh semua kitab itu. Ya, orang yang meninggalkan salat. Tariku sholati yang zilu alaihi kulla yaumin walatin alfu la'nah, ya. Orang yang meninggalkan salat itu akan dilaknat setiap malam, ya, siang dan malam, ya, 1000 kali laknatan. Wa alfu suhtin, dan 1000 kali kebencian. Wa anal malaikata yal'anunahu, dan sesungguhnya malaikat itu melaknatnya min fawqi sab'i samawat, dari ya 7 lapis langit, ya, Wallahu a'lam bishawab.